Selamat datang di War Fit Animals. Pembahasan kali ini tentang komodo atau kadal terbesar di dunia. Karakteristik komodo, memiliki tubuh besar, bisa mencapai panjang 2-3 meter dengan warna kulit abu-abu gelap hingga merah. Mereka memiliki lidah panjang, gigi tajam, dan cakar yang kuat, serta kelenjar racun sangat mematikan. Mempunyai berat badan, rata-rata 70-90 kg, sedangkan komodo terbesar yang pernah diukur mencapai berat badan 165,9 kg. Nama ilmiah komodo, Varanus komodoensis. Komodo adalah hewan reptil yang termasuk dalam kelas Reptilia, ordo Squamata, dan famili Varanidae. Pulau Komodo terletak di NTT Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, letak geografis di antara Pulau Sumbawa di barat dan Pulau Flores di timur, dengan pemisah Selat Sape antara Pulau Komodo dan Pulau Sumbawa. Komodo betina akan bertelur setelah mencapai usia dewasa, yaitu sekitar 8-9 tahun. Komodo betina tergesa-gesa mau bertelur karena ada beberapa faktor, seperti musim kawin, perlindungan dari predator, dan strategi untuk menghemat energi dan waktu. Musim kawin komodo terjadi antara bulan Mei dan Agustus dan mereka bertelur pada bulan September. Komodo betina akan mencari tempat yang aman untuk bertelur dan menjaga sarangnya agar telur tidak dimangsa. Termasuk komodo dewasa yang lebih besar. Selain itu, bertelur di tempat yang sudah ada dapat menghemat energi dan waktu dibandingkan membuat sarang baru. Proses bertelur ini umumnya dilakukan pada musim kawin, yang berlangsung sekitar bulan Agustus. Betina akan menggali sarang di tanah untuk meletakkan telur, yang rata-rata berjumlah 20-30 butir. Masa inkubasi telur sekitar 7-8 bulan. Komodo betina akan menjaga sarangnya selama 3 bulan pertama untuk menghindari penggalian oleh komodo lain atau gangguan babi hutan. Telur komodo akan menetas selama kurang lebih 8-9 bulan. Satu persatu anakan komodo yang baru menetas, akan keluar segera mencari pohon, untuk menghindari pemangsa demi bertahan hidup, karena setelah mereka keluar dari telur, induk komodo tidak mendampinginya selama beranjak dewasa. Ukuran dan berat anakan komodo setelah lahir beberapa hari bisa mencapai 40 cm, berat sekitar 100 gram, dengan warna yang cerah terutama dengan garis-garis, dan titik-titik kuning dan oranye.
Varanus komodoensis, atau anak komodo, memanjat dan berada di pohon, untuk mendapatkan makanan, selama beberapa tahun, hingga berukuran cukup besar dan tidak lagi rentan terhadap ancaman pemangsa, lalu mereka akan turun berburu makanan. Setelah anak komodo beranjak dewasa, mereka akan belajar berburu dan memangsa berukuran kecil seperti tikus, anak ayam, dan hewan kecil lainnya yang bisa mereka makan, untuk bertahan hidup. Kemampuan berburu anak komodo tersebut akan berlangsung sampai mereka dewasa berukuran tumbuh besar. Komodo merupakan hewan pemangsa puncak atau top predator di habitatnya, karena tidak ada predator karnivora besar lain yang menandinginya dalam wilayah geografisnya. Selain itu komodo juga bisa berenang, menggunakan kombinasi kaki yang kuat dan ekor yang panjang dan pipi untuk mendorong diri mereka di dalam air. Bahkan komodo telah terlihat berenang sejauh bermil-mil dari pantai 5 pulau tempat mereka tinggal. Kemampuan komodo juga bisa memanjat, terutama komodo muda. Mereka menggunakan cakar tajam untuk memanjat pohon untuk menghindari buruan dari komodo dewasa dan predator lain. Komodo dewasa lebih sering menggali liang yang besar, sebagai tempat berlindung dan bersembunyi. Mereka tidak sanggup lagi untuk memanjat pohon, dikarenakan berat badan dan ukuran mereka terbilang besar. Air liur komodo mengandung banyak bakteri, termasuk Escherichia coli dan bakteri patogen lainnya. Bakteri ini bisa menyebabkan infeksi serius, seperti septikemia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa air liur komodo mengandung lebih dari 50 jenis bakteri. Keunggulan cakar komodo, kuat dan tajam sangat penting bagi komodo dalam berburu. Mereka dapat mencengkeram mangsa dengan kuat dan menggunakan cakar untuk merobek daging mangsa saat menyerang. Mulut komodo mengandung berbagai bakteri, termasuk Pasteurella multocida, yang dapat menyebabkan infeksi parah dan sepsis. Gigitan komodo bisa menyebabkan luka robek dan cedera jaringan dalam. Bakteri di air liur memperparah infeksi dan merusak jaringan tubuh. Racun komodo membantu mempercepat pendarahan dan mempercepat penyebaran bakteri. Bahaya luka gigitan komodo, infeksi bakteri yang parah, gangguan pembekuan darah, kerusakan jaringan yang signifikan, rasa sakit yang luar biasa, bahkan dapat menyebabkan kematian.
Kecepatan lari komodo bisa mencapai sekitar 18-20 km per jam, tidak jauh beda dengan kecepatan lari rata-rata orang dewasa yang sehat sekitar 16-25 km per jam. Kecepatan ini bisa berbeda tergantung pada kemampuan dan kondisi tubuh masing-masing individu. Komodo memiliki indera penciuman yang tajam, dan mampu melacak rusa yang telah digigit, bahkan setelah rusa mencoba berusaha melarikan diri. Jika mangsanya lebih besar ukuran dari mulut komodo, komodo akan mengoyak isi perut rusa sampai organ tubuh lainnya terkoyak beberapa potong bagian. Apapun itu jenis mangsa dan makanan yang ditemukan komodo, baik bangkai telah beberapa hari, bahkan memakan mangsanya secara hidup-hidup berukuran kecil sampai berukuran besar, komodo tetap akan memakannya. Penciuman komodo sangat akurat, memungkinkan mereka untuk mendeteksi mangsa atau bangkai dari jarak yang sangat jauh, bahkan hingga 5-11 km. Mereka menggunakan lidah untuk mencium bau dari udara kemudian mengirimkan informasi tersebut ke organ Jacobson di langit-langit mulut, yang membantu mereka menentukan arah sumber bau. Komodo bisa memangsa berbagai ular, bahkan ular besar. Hal ini menunjukkan kemampuan mereka dalam berburu dan memakan mangsa, termasuk ular. Dalam konteks kehidupan alam liar, komodo memangsa berbagai jenis hewan, termasuk ayam. Namun jika ayam berada di sekitar rumah atau tempat yang terlindungi, komodo tidak akan mudah mengaksesnya. Jadi, kesimpulannya adalah komodo bisa memangsa ayam, namun tergantung pada lingkungan dan kondisi komodo dan ayam tersebut. Ayam termasuk dalam kategori unggas, dan menjadi salah satu mangsa komodo, terutama jika komodo lapar. Ayam tidak memiliki perlindungan untuk bertahan diri yang memadai. Meskipun monyet biasanya menghindari komodo, ada beberapa kasus di mana monyet telah menyerang komodo, namun, dalam kebanyakan kasus monyet tidak dapat menang melawan komodo. Ikan, di sisi lain, adalah hewan berukuran kecil dibandingkan dengan komodo. Mereka hidup di air dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan komodo di darat. Komodo juga bisa makan ikan yang terdampar di dekat pantai yang berbatuan.
Komodo, pada umumnya tinggal di padang rumput terbuka dan hutan belukar, tapi mereka juga dapat ditemukan di daerah pesisir pantai, dan dekat bebatuan pantai mencari ikan dan bangkai hewan lainnya. Komodo juga memakan ikan moray, sekilas mirip dengan belut listrik. Ikan moray atau Muraenidae merupakan kelompok belut laut yang habitatnya sangat bervariasi, namun umumnya hidup di perairan tropis dan subtropis. Mereka sering ditemukan di terumbu karang, di antara bebatuan dan celah-celah, serta di daerah dengan dasar laut berbatu, berpasir atau berlumpur. Komodo lebih besar dan lebih kuat dari babi, sehingga komodo dapat menguasai pertarungan dengan mudah. Gigi komodo tajam dan rahangnya kuat, yang dapat merobek daging babi. Air liur komodo mengandung bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan infeksi dan mematikan babi beberapa jam saja. Meskipun komodo umumnya lebih unggul, babi juga bisa menjadi lawan yang kuat, terutama jika mereka berkelompok atau memiliki ukuran yang besar. Komodo mungkin kesulitan menghadapi kelompok babi atau babi hutan yang besar. Kelelawar buah, termasuk dalam buruan mangsa komodo dan menjadi sumber makanan yang mudah didapatkan bagi komodo, terutama di habitat mereka yang memiliki banyak pohon tempat kelelawar buah tinggal. Komodo memiliki sistem pencernaan yang dirancang untuk memproses daging, dan kelelawar buah bisa menjadi sumber protein dan nutrisi bagi komodo.
Kura-kura termasuk dalam buruan mangsa yang potensial bagi komodo. Kekuatan gigitan komodo, meskipun relatif lemah dibandingkan buaya, tetap cukup untuk menimbulkan kerusakan pada mangsanya, dan memiliki gigi yang tajam juga melengkung, yang membantu mereka mencabik cangkang kura-kura dengan kekuatan yang luar biasa. Serangan kelompok beberapa ekor komodo yang ingin memakan anak kerbau membuat kawanan induk kerbau tidak berdaya untuk melawan atau membantu anaknya, yang jadi santapan kelompok komodo tersebut. Kawanan induk kerbau seakan tahu betapa ganasnya kekuatan dari sang predator. Komodo merupakan predator yang cerdik, melainkan mencoba melukai mangsa terlebih dahulu, untuk memperlambat pergerakannya. Gigitan pertama komodo pada tubuh lain, khususnya yang rentan akan menyebabkan mangsa terluka dan sulit bergerak. Jika mangsa berusaha lari, komodo akan terus mengejar dan menggigit bagian tubuh lain untuk melumpuhkannya. Apabila buruan mangsanya sudah dalam cengkraman gigitan komodo, cara komodo menangkap dan menelan mangsanya yang berukuran kurang lebih tinggi badan tegaknya komodo, dimulai dari menggigit kepala mangsa, mengoyak mangsa ke kiri ke kanan ke arah bawah, untuk mempermudah mangsa masuk ke dalam mulut dan melahapnya secara hidup-hidup. Bukan itu saja, komodo mendapatkan mangsanya yaitu kerbau air, dengan menggigit pada salah satu kaki kerbau air tersebut. Setelah racun dan bakteri gigitan bereaksi, kerbau air jatuh dan komodo mencoba mengoyak kuping bagian kanan dan kiri pada kerbau air tersebut. Apalah daya kerbau air sudah dalam cengkeraman sang predator, hanya bisa pasrah sekali-kali mengelak dari gigitannya. Komodo kadang memangsa sejenisnya karena beberapa faktor, diantaranya karena kelaparan atau kesulitan mendapatkan mangsa lain, serta persaingan dalam mencari makanan atau wilayah. Perilaku ini juga dapat terjadi sebagai bagian dari pertahanan diri atau menyingkirkan pesaing. Jika mereka kesulitan mendapatkan mangsa yang lebih besar, mereka bisa beralih untuk memangsa komodo yang lebih kecil termasuk anak-anak komodo. Daging komodo muda cenderung lebih keras, karena masih dalam tahap perkembangan. Jaringan ototnya belum sepenuhnya terbentuk, dan belum banyak lemak yang menempel di antara serat otot.
Selain itu, komodo muda juga memiliki tingkat aktivitas yang lebih tinggi, yang juga dapat membuat ototnya menjadi lebih keras. Komodo dewasa memang dikenal sebagai hewan kanibal, dan sering kali memangsa komodo muda, termasuk anaknya sendiri. Komodo membutuhkan waktu 8-9 tahun untuk menjadi dewasa dan umumnya dapat hidup selama 30-50 tahun di alam liar, bahkan lebih. Komodo biasanya saling bertengkar karena beberapa alasan utama, yaitu perebutan betina, perebutan wilayah kekuasaan, atau makanan. Selama musim kawin terjadi pada antara bulan Mei-Agustus, komodo jantan akan saling bertarung untuk mendapatkan hak kawin dengan komodo betina, serta untuk melindungi wilayah mereka. Selama musim kawin, komodo jantan yang lebih kuat dan dominan cenderung akan menang dalam pertarungan perebutan pasangan ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Jika suka videonya, tekan tombol like. Silahkan berkomentar di kolom komen. Jika tertarik dengan keunikan karakteristik dari reproduksi hewan tersebut dalam video ini, share dong.